karena ketersediaan data yang sekarang sangat cepat bisa kita akses. Ini soal studi efek karena bagaimana pengaruh ya nih Upin Ipin terhadap tingkat religiusitas. Termasuk dengan program acara, apakah bisa? Nah, soal identitas misalkan. Bagaimana soal identitas ini dikaitkan dengan identitas keagamaan, identitas kelompok, identitas organisasi keagamaan. Itu bisa juga. Yang itu kita akan dengan mudah melihatnya ketika kita aktif membaca fenomena terkini. Kemudian ada juga soal, kalau ini tidak ada soal keislamannya, ini tesis saya di UGM kualitatif. Waktu itu pembimbing bilang, kalau S1-mu sudah kuantitatif, S2-nya harus kualitatif, biar ilmunya lengkap. Akhirnya saya mengangkat ini. Ini kalau menggunakan paradigma positivis, melihat melayanan, oh baik-baik saja, aman saja. Karena karakteristik positivis ya, dia harus mengambil jarak dengan apa yang diteliti gitu ya. Kalau kritis ya bagaimanapun subjektivitas harus bermain dan kita bermain di dalamnya. Artinya penilaian subjektivitas peneliti ada di dalamnya karena peneliti sebagai intelektual transformatif, bukan peneliti sebagai peneliti murni gitu. Oke, itu kemudian ini kalau ini jurnal saya kemarin Populism in New Media. Bahkan peristiwa pemilihan presiden kemarin bisa menjadi sebuah penelitian. Ini jurnal saya di Scopus Q1, alhamdulillah terbit 6 bulan yang lalu di jurnal Gemma Journal Language and Cultural Studies ya, Q1, dan yang bawahnya ini New Media and Nationalism in Indonesia. Ini soal diskursus nasionalisme dan agama. Sebetulnya ada poin agama di dalamnya, tapi dikerucutkan begitu. Ini Scopus Q3. Scopus Q3 tapi dalam proses review. Hampir terbit. Kalau yang di atas sudah terbit. Nah, bahkan fenomena pemilihan presiden pun bisa diteliti. Tapi dari sisi apanya? Kan itu yang penting. Udah nyoblos-nyoblos aja. Oh, nanti dulu gitu ya. Dari sisi apanya dulu? Ternyata saya mendapati bahwa era media baru yang ini kaitannya dengan disertasi saya. Tadi Pak Hadi bilang doktor, jadi ya belum. Kandidat doktor, ya. Jadi new media hegemoni. Saya berpikiran bahwa media baru itu tidak begitu, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh teoretikus Barat bahwa kita bebas memilihnya, kita bebas ini. Saya ingin membalikkan bahwa tidak. Saya ingin katakan bahwa terjadi hegemoni media baru di situ. Ada titik beda. Oke, nah tadi disinggung oleh Pak Kaprodi bahwa ada problem, bagaimana cara menemukan masalah. Ada yang menemukan judul, tapi tidak bisa menemukan masalahnya. Sebetulnya judul dulu atau masalah dulu sih? Gitu. Sebetulnya kalau menurut saya, dua-duanya bisa. Dengan menulis judul kemudian menemukan masalah, atau dibalik, dengan menemukan masalah, ditemukanlah judul. Itu dari mana saja boleh. Tapi ada beberapa catatan yang saya rangkum di sini. Kriteria masalah yang baik dulu. Karena gini, ada banyak masalah, tapi tidak tentu dia baik untuk diteliti. Pertama dapat diteliti, karena ada saya dapati di teman saya di Hasanuddin, Unhas, itu tidak jelas atau data-datanya. Kemudian dapat didukung dengan data empiris, jangan data alam goib. Nah, ini ada juga. Kemudian yang ketiga punya kontribusi signifikan sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Nah, kemampuan dan keinginan. Jadi kalau menurut saya, pesan saya pada mahasiswa adalah kita harus suka dulu. Jangan kemudian yang penting skripsi selesai. Enggak, suka dulu. Kok kayaknya saya suka ya tentang bagaimana analisis wacana atau framing atau semiotik atau apapun, analisis isi atau apapun lah. Nah, ketika senang itulah kemudian kita akan totalitas ya, energi ya, semesta mendukung gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa harus didukung dengan data empiris. Karena yang teman saya Unhas itu ketika bimbingan dia bilang gini, Pak, saya tadi malam itu mimpi ketemu kerajaan Goa dan Talo, para leluhurnya. Kemudian gambarnya seperti ini. Wah, langsung pembimbingnya bilang, wah Mas, ganti pembimbing aja gitu. Ini alam goib, ini tidak bisa diteliti. Kemudian saya akan menambahkan, memiliki nilai dan tidak mengada-gada itu tentu. Sama termasuk harus sudah terjadi. Ada kawan saya kemarin dia bilang, Mas saya akan melihat tentang apa yang terjadi tentang di Gorontalo. Tapi tahun depan terjadinya, nggak bisa. Kita menjadi dukun, kita sedang meneliti begitu ya.
Kemudian ada beberapa hal yang lain harus dapat diuji dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Ini ada banyak juga kita temukan bahwa kalimat masalah itu tidak dalam bentuk pertanyaan. Ini tambahan saja, tapi gini, harus dipertimbangkan dengan waktu. Jangan terlalu muluk yang ini harus 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian teman S3 saya kemarin ada yang 20 tahun. Saya bilang waktu di dalam mobil tadi barusan siang, nggak usah muluk-muluk, Mas. Udah 1 tahun aja. Kalau perlu 2 bulan itu rentang waktunya 2 bulan aja. Jangan sampai penelitian itu durasi rentang waktunya sampai 20 tahun. Wah, itu menyusahkan aja. Itu skala S3, apalagi S1 ya. Maka ini termasuk biaya dan hasil. Kalaulah nanti saya katakan bahwa ada tren terbaru dengan menggunakan big data analysis, saya bisa katakan bahwa pertimbangkan performanya aja gitu ya. Ada cari yang gratis, ambil yang gratis. Oke, menarik bagi peneliti ini sudah saya kira ini. Ada banyak di sini yang mungkin belum mendapatkan atau sudah mendapatkan tapi ala kadarnya untuk tugas. Dan itu di berbagai kampus pasti begitu. Yang penting tugas selesai. Begitu pikir carry, pikir belakangan. Nah, hal yang pertama kita lakukan ketika ingin mendapatkan penelitian adalah bagaimana kita lakukan dengan cara observasi. Wah, ini ada yang mencoret nih. Apa? Ini sedang mencek kemampuan teknologinya. Saya apresiasi, nggak apa-apa. Dengan cara observasi, kita lihat ternyata kasus terbaru ini ada 6 anggota FPI terbunuh atau meninggal. Kita lihat bagaimana respon, bagaimana audien. Nah, jadi 5 studi komunikasi itu harus dilihat lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat dengan menemukan di karya ilmiah, di jurnal. Ya, mungkin yang belum di silent boleh di silent dulu. Kemudian yang ketiga, ulangan atau perluasan sebelumnya. Saya selalu menasihati mahasiswa-mahasiswa ketika bingung, pergilah ke perpustakaan atau carilah di Google, lihat bagian akhir dari penelitian itu. Kadang biasanya ada yang disebutkan bahwa penelitian ini terbatas pada ini. Diharapkan penelitian selanjutnya, nah itu ambil. Diharapkan penelitian selanjutnya, nah itu ambil. Atau dengan medium yang berbeda digeser gitu, kira-kira gitu. Kemudian cabang studi yang dikembangkan iya, atau pengalaman pribadi, apakah bisa? Sangat bisa, tapi tentu dengan proporsional dengan bahwa ini ilmiah, bukan mengada-ngada. Atau keinginan masyarakat. Termasuk spesialisasi. Di sini ada beberapa mungkin, wah saya kok cocok ya digital marketing ya. Yang itu tidak terlalu banyak dibahas di prodi. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupakan bahwa ada ilmu komunikasi, tapi ada juga unsur keislaman. Katakanlah tidak dalam bentuk metode ininya, bisa saja dalam bentuk komunikatornya atau organisasinya yang Islam atau apa gitu. Tapi kembali lagi ketika Pak Kaprodi tidak ACC harus dihormati karena itu adalah ketentuan dan standar-standar yang ditetapkan oleh program studi. Oke, yang ke-8 diskusi atau seminar ilmiah. Ini beberapa poin bagaimana cara kita mendapatkan masalah penelitian. Nanti mungkin sambil ngalir aja, dan kalau biasanya kita akan latihan menemukan masalah. Kadangkala masalah sudah ditemukan, belum tentu itu menjadi sebuah masalah yang baik. Ketika masalah itu baik, belum tentu itu menarik. Ketika itu menarik, belum tentu itu di ACC. Nah ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dicoba. Saya kira Mas dan Mbak semua harus mencobanya. Tidak lantas kemudian, wah takut gagal, nggak usah diajukanlah ke DPA atau ke Prodi. Coba saja diskusikan gitu ya, dengan mempertimbangkan keislaman karena kita sedang berada di KPI. Karena dulu di angkatan saya juga sama, kenapa sih harus Islam? Saya harus jawab, loh, memang kita di UIN kok. Yang kedua kita di KPI kok. Ini memang harus, dan ini menjadi perkembangan riset komunikasi terkini. Tambahan saja, pertama ada penggabungan multiple metode, tapi dalam konteks skripsi hanya sedikit, bahkan mungkin jarang sekali karena keterkaitan waktu, biaya, dan seterusnya. Yang kedua, media baru dan komunikasi antar budaya. Ini saya mengkritisi balik dosen saya di Gajah Mada bahwa beliau mengatakan komunikasi antar budaya itu sudah mati, sulit diteliti dan seterusnya. Kalau saya balikkan, iya mati itu kan perspektif Barat. Di Barat memang mati karena ragam budayanya sangat sedikit. Kalau di Indonesia sangat banyak gitu. Dan terbukti penelitian-penelitian tentang komunikasi antar budaya atau lintas budaya ini berbeda ya, antar dan lintas ini kan beda, cross sama inter cultural itu sangat bisa kita kembangkan.
Tapi yang ketiga ini penggunaan metode web crawlers, big data analysis. Mas dan Mbak semua, nanti boleh saya tunjukkan kalau waktunya cukup, bagaimana kita memanfaatkan big data yang kita kerjasamakan dengan apa namanya web crawler yang menyediakan secara gratis atau berbayar. Kalau yang berbayar itu ada asramaya.id. Dia minta satu kata kunci apa, kemudian dia akan carikan dalam data yang itu bentuknya jutaan. Tapi ada yang gratis untuk level skripsi. Di mana? Drone Emprit Academy. Saya gabung di situ juga. Saya kenal akrab dengan para tim di sana, tim ahli. Drone Emprit Academy coba cek. Itu miliknya Ismail Fahmi. Mohon dikoreksi kalau salah. Dan itu ada yang versi gratis. Tinggal kita minta apa yang mau digali. Ketika digali sudah dapat, wah itu tidak hanya skripsi. Jurnal nasional atau internasional pun terbit. Terbukti 2 jurnal Scopus saya di Q1 dan Q3 itu kita ambil dari situ, kita olahkan. Tapi saya yang versi yang asramaya.id, artinya yang versi profesional, bukan yang versi gratis. Tapi untuk skala skripsi, saya kira di Drone Emprit itu aja sudah sangat bisa. Saya kira itu dulu Pak Hadik sebagai pemantik. Saya berharap ini apa namanya langsung gitu, maksudnya tanya jawab, sharing dan seterusnya. Makatan Pak Hadik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Didi. Ya, saya sepakat sebetulnya memang tadi saya bilang pengennya itu biar langsung saja interaktif, yaitu adik-adik sama Pak Didi. Jadi daripada lewat moderator, kemudian nanti banyak bolak-balik. Yang jelas sepakat dari apa yang disampaikan oleh Pak Didi. Saya juga kalau di kelas itu seringkali bilang, carilah judul yang bagus, tapi jangan lupa Anda mampu. Mampu itu 2, mampu dari segi kapasitas berpikir, teori analisis, 1. Yang kedua, mampu secara fisik menjangkau data. Itu saja sebetulnya. Tapi ya tadi, tentang kaitan dengan Islamnya sudah Mas dijelaskan tadi. Monggo teman-teman, ada yang mau sharing, bertanya, boleh bertanya untuk khusus memang problem-problem diri terkait dengan pengajuan judul atau mencari judul, atau tanya sharing sebagai bahan tambahan pengetahuan. Silakan, bebas. Saya kira langsung saja Pak Didi ya. Saya mengikuti sini. Siap. Ya. Silakan teman-teman. Monggo, Mas Riko mungkin. Mas Riko semangat nih. Mas Riko Dwianto. Ya, atau gini, bayangkan teman-teman itu adalah kakakmu, gitu kan. Sharing dengan kakak kelas. Sepertinya ACC semua ini Pak Hadik. Udah mantap ya. Atau malu-malu. Baru 5 yang mau ACC. Oh 5. Dari jumlah banyak, 80-an. 80-an. Oke. Ya, monggo. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Oh, Mas Elaili. Bertanya, Bapak. Oke, monggo. Siapa, Pak? Saya. Iya, Mas Agus, monggo. Saya membantu moderator berarti. Iya, langsung saja. Dan interaktif. Ya, terima kasih Pak Didi dan Pak Keprodi dan juga rekan yang berbahagia pada siang hari ini. Sebetulnya saya ingin sharing aja pengalaman saya sampai saat ini belum ACC ya, Pak. Jadi gini, Pak. Kebingungan saya itu berada di keislaman ya. Karena ada keislaman, jadi untuk mengaitkannya dengan keislamannya itu agak susah. Dan permasalahan yang saya temukan di sini tentang disabilitas yang dibantu oleh media jurnalis warga gitu. Tapi untuk menemukan keislamannya itu agak susah gitu. Jadi bagaimana cara saya pribadi atau saran dari Bapak untuk menemukan keislaman dari permasalahan tersebut? Gitu. Boleh di-share judulnya. Apa maksudnya dibacakan? Judul apa yang menjadi kebiasaan? Nah, kalau dari judul yang saya tulis itu peran media jurnalis warga dalam menyajikan berita. Bentar Pak ya. Menyajikan berita. Kok aku lupa ya Pak?
menyajikan berita tentang keadilan bagi disabilitas lah. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Ada konsep keadilan untuk disabilitas gitu. Ya. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Ya, saya nangkap maksud Mas Agus bahwa di situ. Tapi memang itu terlalu muter-muter. Artinya tidak atau belum fokus saja, belum fokus. Ketika mau bicara bagaimana soal apa namanya, saya tanya dulu, keadilan yang dimaksud tadi apa, keadilan yang seperti apa? Mas Agus. Keadilan yang suara disabilitas itu di media terkadang tidak diangkat gitu Pak. Oh ya, oke. Ya, gitu. Ini masuk ke dalam apa namanya? Karena kan Mas ini satu, disabilitas ini umum. Kedua, jurnalis warga juga umum. Kemudian bagaimana menemukan keislamannya. Tapi nanti saya akan dibantu oleh Pak Nanang dan Pak Hadik tentunya. Pertama, saya ingat ada teman seangkatan saya dulu yang meneliti juga hampir mirip. Tapi dia mengambil konsepnya, apa itu, tentang solidaritas. Dan konsep solidaritas ini diambil dari Ibnu Khaldun. Gitu. Apapun kasusnya, itu dia tempelkan ke situ. Dan itu bisa. Nah, barangkali ini harus diperkuat konsep keadilan yang seperti apa, kemudian apa namanya, kalau bisa sampai di dalam apa namanya, konsep-konsep yang digunakan dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Misalkan konsep keadilan alanya siapa, perspektifnya siapa, kemudian di dalam praktek komunikasi itu sebetulnya itu tidak terjadi keadilan. Nah, itu kan bisa. Tapi ini dari sisi apa namanya, nilainya ya, nilai. Bisa juga dalam sisi misalkan organisasinya, disabilitas organisasi disabilitas yang dengan agama Islam misalnya, atau apa namanya, konten-kontennya yang dibidik gitu ya. Nah, lagi-lagi ini kan masih perlu digodok. Mas harus memetakan bahwa Mas ini sedang meneliti studi apa dulu. Kalau boleh dicermati. Mas mau meneliti dari 5 studi yang saya sampaikan tadi, ketika 5 itu mau studi apanya? Studi pesan, studi komunikator, studi media, atau studi apanya? Studi media kayaknya Pak ya. Coba dicermati lagi karena itu sangat mungkin bisa digeser ke yang lain-lain. Saya tidak bisa katakan bahwa satu objek itu hanya fokus satu studi media atau studi komunikator, enggak. Satu objek itu bisa didekati dari 5 studi itu, bahkan bisa lebih ya. Saya katakan bahkan bisa lebih. Nah, ini ini mengingatkan teman saya yang dia gini. Kalau nggak salah itu waktu itu novel. Jadi bagaimana sebuah novel itu dikaitkan dengan konsep solidaritasnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kan di buku Muqaddimah itu ada soal solidaritas. Nah, kemudian dia apa namanya, komparasi, analisis dan seterusnya. Dan itu bisa. Tapi ini kan apa namanya, lagi-lagi bisa tidak bisanya. Nanti kembali kepada Kaprodi, apakah memang itu terlalu luas, terlalu berat atau tidak gitu ya. Jadi ini menurut saya bisa dari sisi apa saja. Kalau konteks yang tadi Mas sampaikan, keadilan yang bagaimana. Oh, ini misalkan keadilan konsepnya siapa dan kemudian tradisinya kritis, ini berpihak pada apa, kaum yang terpinggirkan dan seterusnya. Gitu Mas Agus. Menurut saya nanti Mas Agus bisa memetakan wilayahnya dulu. Kalau enggak sulit-sulit, misalkan sulit sekali, udah. Sebetulnya saya ingin melihat konsumsi media yang itu konsumsi kontennya konten Islam oleh disabilitas Muslim. Nah, itu udah sangat Islam sekali itu. Nah, itu tinggal bagaimana kita mau utak-atik menjadi ketemu gitu ya. Saya ingin melihat bagaimana sih konsumsi medianya atau produksi. Kalau memang dia punya disabilitas itu punya komunitas. Kemudian dia membuat sebuah organisasi atau membuat apa namanya akun. Nah, kita melihatnya secara apa? Tapi dipastikan dulu bahwa ada irisan Islamnya.
Maka Islam ini bisa dalam bentuk yang konkret, dalam bentuk organisasi, atau dalam bentuk apapun, itu yang tadi 5 studi medianya atau pesannya, atau dia bentuknya nilai-nilai, secara nilai. Gitu Mas Agus. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang lain, atau monggo. Tapi tadi jawaban saya tidak, tapi jawaban saya tidak final, artinya akan dilihat lagi apakah ini memang bisa diteliti secara ke-KPI-annya dapat, ya komunikasinya dapat. Kalau komunikasinya dapat, hanya saja ke-KPI-annya itu, ini kan ke-KPI-annya yang penting kita dekatkan. Oke, ini ada yang tanya lewat chat, Agung. Saya kayak penyiar radio aja ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Izin tanya Pak, untuk menentukan definisi konseptual dalam penelitian secara tepat dengan teori bagaimana definisi konseptual? Apakah dari teori utama yang kita pakai yang kemudian kita ambil konsepnya, atau dari konsep teori yang kita pakai kemudian kita pecah menjadi indikator-indikator? Mohon pencerahannya. Oke. Konsep ini gini. Teori ya. Teori itu dalam buku-buku metode penelitian itu kan hubungan antar konsep. Nah, gitu, hubungan antar konsep. Jadi apa namanya, konsep A, konsep B diolah, kemudian itu menjadi sebuah teori. Itu teori adalah hubungan antar konsep. Itu yang pertama. Ketika Mas dan Mbak semua memetakan, misalkan saya kasih contoh ya, misalkan religiositas lah, misalkan konsep tentang religiositas, kita akan ambil satu menurut Glock and Stark. Dia buat ada 5 dimensi. 5 dimensi ada. Kalau bicara religius tuh ada soal dimensi pengamalan, ada dimensi ideologis, ada dimensi ideologis pengetahuan ya. Jadi dikatakan religius dia ada di aspek pengetahuan, ada aspek ideologis, ada aspek. Nah, aspek-aspek ini kemudian yang diterjemahkan ke dalam definisi operasional. Karena aspek ideologis ini kan umum, mentah, dia masih abstrak, masih konsep. Tapi kemudian di definisi operasionalkan, itu langsung kita sebutkan bahwa aspek ideologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ini. Nah, itu udah masuk ke definisi operasional, atau dalam istilah lain operasionalisasi konsep. Gitu. Nah, teori apa yang cocok itu sebetulnya akan dilihat lagi. Misalkan punya saya ini, saya kebetulan tadi pagi barusan bimbingan. Mudah-mudahan di awal pertengahan Januari saya sudah selesai S3 saya, biar nggak terlalu lama di Solo begitu. Jadi katakan new media hegemoni, kemudian analisis wacana kritis ya di situ, bagaimana hegemoni media baru pada pemilihan presiden. Simple. Saya akan bicara tentang bagaimana diskurs itu. Tentu saya akan pakai Fire Cloak. Kemudian saya akan menggunakan konsep baru. Jadi hegemoni ini kan Gramsci. Saya tidak menggunakan Gramsci, tapi bagaimana neo-Gramscian. Itu Laclau punya. Kemudian ada media baru, ada Terry Flew, ada Pierre Levy, ada banyak sekali. Kemudian saya gabungkan menjadi new media hegemoni atau hegemoni media baru. Dan itu sangat sangat mudah kita petakan ketika kita sudah menemukan kata kunci di judul itu. Maka temukan masalahnya dulu, olah dalam sebuah judul. Ketika judul itu sudah temu, nah judul yang baik, ya ini pengembangan pertanyaan dari tadi. Judul yang baik menurut saya loh. Nah ini kan banyak perspektifnya. Di situ kita bisa tahu topiknya, temanya. Di situ kita bisa tahu objek penelitiannya. Di situ kita tahu juga metodologinya. Dan di situ juga kadangkala kita tahu kurun waktunya. Jadi lengkap. Bahkan dari judul yang baik itu kita bisa temukan kira-kira rumusan masalahnya. Maka dalam saya mengampu mata kuliah metode penelitian komunikasi, itu selalu saya tekankan ke situ dan arahnya sampai ke sana. Sehingga judul tidak sembarang judul, harus sampai dari judul itu kita sudah terbayang bahwa ini objeknya ini, dan sampai ke rumusan masalah, ditambah kata bagaimana ya udah jadi rumusan masalah. Dan menurut saya untuk skala S1 buatlah yang bagus, tapi jangan terlalu muluk-muluk. Menurut saya begini, kepentingan kita lakukan dengan standar saja, standar ilmiah penelitian. Jangan terlalu muluk-muluk, saya akan meneliti se-Indonesia, muluk-muluk. Oke, itu sebelum ke yang lain, monggo. Ini izin bertanya Pak, Mbak Laili. Mungkin boleh nyalakan Mbak, pakai sound, Mbak Laili. Lahir di malam hari sepertinya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Terkait
KPI kan ada keislaman. Nah, di sini saya ingin coba memasukkan konsep keislaman, Pak. Tapi yang saya temui di konsep keislaman ini belum kokoh. Maksudnya kan selama ini yang banyak dipakai itu teori-teori dari Barat. Sementara konsep-konsep keislaman ini dari dalam perkembangannya kayak belum yang mau saya pakai ini belum kokoh gitu, Pak. Nah, gimana ini? Jadinya kayak jadi bumerang sendiri buat saya seperti itu, Pak. Konkret judulnya apa? Oke, judulnya Dakwah Ekologi oleh Media Massa, dalam kurung framing media massa online pemberitaan isu lingkungan hidup sebagai upaya dakwah ekologi pada republika.go.id. Wah, udah bagus. Apalagi dibingungkan? Udah mantap itu. Gini, ya, gimana? Iya Pak, jadi di sini kan saya pakai dakwah ekologi. Nah, itu sebenarnya saya pengen coba untuk menggantikan, geser kan biasanya kalau yang kebanyakan itu pakainya jurnalistik lingkungan atau komunikasi lingkungan. Ya. Di salah satu itunya, kerangka teorinya. Nah, saya sebenarnya pengen itu tadi masukkan konsep dakwah ekologi. Nah, tapi itu tadi, dakwah ekologi ini ternyata saya belum nemu kayak yang kokoh gitu loh, teori yang konsep. Gini, Mbak tahu terminologi dakwah ekologi dari mana? Dari beberapa jurnal yang saya baca. Oke, siapakah tokohnya? Oh, ya. Udah itu. Terus begini, misalkan Mbak menemukan dalam dakwah ekologi yang Mbak temukan itu berbeda, ya kan menjadi temuan baru dan itu menarik. Kalau kita kaji lagi filsafat ilmu, ketika itu sama maka akan menguatkan teori sebelumnya. Ketika itu berbeda, maka Mbak akan melahirkan teori baru, minimal penemuan-penemuan baru gitu. Dan urusannya sebetulnya begini, kan ada beda tuh, S1, S2, dan S3. S1 itu teori user. S1 itu teori user. Mbak menggunakan teori dengan baik saja sudah bagus. Itu teori user. S2 itu masuk ke teori criticizer. Mbak mengkritisi teori, itu S2. S3 teori builder gitu. Dalam prakteknya ada yang kebalik-balik. Ada yang S1 sebagaimana S2. Ada yang S2 tapi seperti S1. Atau S3 seperti S2 dan seterusnya. Maka urusannya sebetulnya simpel. Mbak teori user, ketika itu tidak ada atau belum ada malah jadi penemuan baru. Tapi ketika Mbak tadi saya tanyakan ternyata ada itu. Itu ada jurnalnya, ada tokohnya. Udah, gunakan konsep itu kemudian dikontekskan di bagaimana dakwah ekologi itu di media online kita gitu ya. Nah, ini isu yang baru, dakwah ekologi ya, itu dari keislaman. Kokoh nggak kokohnya itu tergantung dengan bacaan Mbak. Dan ternyata Mbak menemukannya dari jurnal. Dan jurnal ada berapa jurnal yang ditemukan, ada berapa tokoh. Dan ketika itu konteksnya Indonesia, misalkan jurnal itu ada di Arab atau Mesir ya. Ketika itu dikontekskan ke Indonesia ternyata berbeda, malah itu jadi penemuan menarik ya. Temuan menarik, research finding, dan itu menjadi novelty yang bagus. Novelty itu kebaruan. Dan itu sekalian aja terbit jurnal internasional menurut saya begitu. Beda kok. Ini Mbak sebetulnya sudah mulai tergelitik untuk lanjut S2 sebetulnya. Itu kan. Ini motivasi, tapi selesaikan dulu skripsi. Omong kosong mau S2 tapi skripsi nggak selesai gitu kan. Maka Mbak selesaikan dulu dan itu sudah bagus itu. Kan framing ya, framing. Gimana tadi? Coba ulangi yang tanda kurungnya. Framing media massa online pemberitaan isu lingkungan hidup sebagai upaya dakwah ekologi pada republika.go.id. Itu banyak yang ketimpa-timpa kata-katanya, tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Framing media massa online itu gimana? Itu kan campur-campur, tapi nggak apa-apa. Secara benang merah itu oke, dakwah ekologi. Mbak dapatkan jurnal nasional atau internasional dakwah ekologi itu? Masih nasional, Pak. Nasional. Coba temukan ya di internasional ya, di internasional ya. Coba temukan. Jangan-jangan itu ada atau memang dari sana ada gitu. Kita hanya mengikuti menggunakannya. Dan ketika itu temuannya berbeda, ya malah menarik. Itu jadi novelty baru gitu, Mbak Laili. Sip, Mbak. Itu nggak usah pikirkan kokoh nggak kokohnya. Urusan S1 itu teori user. Teori user. S2 teori criticizer. Nah, S3 baru teori builder gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing. Framing pakai aja, pakai framing siapa? Pan Kosiki, Pak. Iya. Pan Kosiki. Ya udah, itu udah kokoh. Maksudnya nggak usah ditanyakan kokoh nggak kokohnya. Tuh, Mbak Laili. Tapi it's okay. Sip, Mbak Laili. Ada lagi, Mbak Laili?
Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Ya, sudah lanjut cukup. S2. Itu pemikiran Mbak Leli itu kayak mahasiswa S2 kok. Amin, amin. Terima kasih Amin. Pak. Ya, oke. Monggo, ini saya sebagai penyiar radio, izin bertanya Pak tadi Mbak Leli. Suka TV Silakan, Istiqomah. G, Pak Adik, G. Ada dari Suka TV Pak, ini ada dari Sunan Kalijaga TV ini, keren. Enggak, Pak, barusan benerin rambut ini. Ya, silakan Mbak Istiqomah. Saya jadi minder, Pak, sama itu judulnya Siti, Pak. Iya, nggak usah minder. Nggak ada yang minder di dunia ini. Sama, kita semua sama. Coba Mbak, sebutkan judul Mbak. Jadi saya juga bingung, Pak, mau menerapin apa keislamannya itu di mana. Judul yang saya ini ada perlawanan stereotip perempuan pada film Tilik. Gitu, nanti pakai analisis apa itu namanya? Analisis apa ya, Pak? Lupa. Perlawanan apa tadi Mbak Istiqomah? Perlawanan stereotip perempuan pada film Tilik. Film Tilik? Ya. Oh, Nah, saya ya. baca di skripsi itu apa namanya? Islam itu nanti dimasukin pas pembahasan itu Sudah ada 4 judul yang membahas itu masuk. Nah, itu Kaprodi sudah bilang, Bapak Kaprodi sudah bilang, jadi ACC atau tidak itu juga kadang-kadang tergantung siapa cepat dia dapat. Makanya kalau udah dapat judul jangan cerita ke kawan, langsung diajukan aja. Oke, tapi objeknya mungkin bisa satu, Mbak Istiqomah. Tapi pendekatan atau cara pandangnya beda-beda kan bisa juga. Asal bisa menemukan dan meyakinkan bahwa ini keislamannya dan oke, kemudian menarik. Nah, itu. Tapi Mbak Istiqomah bingung nggak apa-apa Mbak? Bingung itu tanda masuknya ilmu. Ini riwayat saya barusan aja. Kalau udah bingung tuh berarti mau ada ilmu yang masuk. Tapi habis ini coba dicari lagi. Ada banyak. Cara termudahnya gini Mbak. Mbak buka. Kayak tadi yang dilakukan oleh Mbak Laili. Beberapa jurnal-jurnal itu. Oh ternyata orang-orang sekarang meliputnya begini toh. Dengan cara gini toh. Nek kaya ngono aku yo iso. Gitu Mbak. Ada rasa percaya diri yang tinggi. Jangan minder. Jadi buka jurnal-jurnal. Kalau enggak internasional cukup yang nasional. Kemudian baca. Kemudian tentu carinya yang sesuai dengan minat kita. Ketika menemukan, buka dalamnya, buka isinya. Oh, kalau kayak gini ya saya ya bisa. Ketika saya bisa, itu tandalah bahwa Mbak berarti punya potensi untuk bisa menyelesaikan dengan cepat. Begitu Mbak Istiqomah yang sedang meliput di Suka TV. Oke. Oh, ini ada gubernur dari Jawa Tengah nih, Mas Ginanjar nih. Monggo Mas Ginanjar. Mas Agung, ya. Ya, silakan Mas Agung. Dinyalakan dulu Mas Agung. Ya, oke. Terima kasih Pak. Lanjut yang pertanyaan tadi Pak, yang terkait definisi konseptual. Nah, itu kan Bapak tadi bilang religiusitas itu ada 5 dimensi. Nah, itu nanti di definisi konseptual dijabarkan. Nah, apakah kita menjabarkan ke semuanya atau kita memilih hanya beberapa dimensi saja? Misalnya konsepnya ada 3, kita cuma memilih 2 konsep atau 1 konsep atau harus ketiganya seperti itu. Ya. Nanti kita kaitkan dengan teorinya. Betul. Pertanyaan bagus Mas. Pertanyaan bagus. Glockstack itu membuat dimensi religiusitas ada 5. Misalkan kita hanya ngambil 3, bolehkah? Boleh. Glockstack ada 5, lalu saya tambahkan jadi 7 karena ada konsep lainnya. Bolehkah? Boleh. Itu tergantung bagaimana riset desain kita. Gitu. Jadi kebutuhan itu akan melihat bagaimana ditambahkan atau dikurangi itu dengan melihat riset question kita, tujuan penelitian kita dan seterusnya, objek penelitian kita gitu ya. Jadi sangat bisa didebat, misalkan dari 5 itu saya hanya pilih 4, satunya saya hapus karena apa? Ya sesuai kok dengan penelitian saya. Tapi nggak sesuai itu bukan karena nggak ada data atau malas cari data loh ya. Kadang-kadang kan, wah ini coret aja karena datanya sulit. Padahal datanya ada.
Hanya peneliti tidak mau mencarinya gitu ya. Jadi kembali ke tadi, ketika ada 5 konsep itu kemudian bisa diambil 3 aja, memilih 3 di antara 5 atau 5-5-nya atau ditambahkan jadi 7, boleh kan? Boleh. Gitu Mas. Dan itu yang mengetahui adalah peneliti. Penguji belum tentu tahu. Gitu. Dan kalau saya dulu di UGM disarankan carilah judul yang itu tidak banyak dikuasai oleh orang banyak. Atau carilah judul yang ada di daerah kita masing-masing. Wah, sehingga kita sangat menguasai. Bukan berarti penguji tidak menguasai. Penguji tidak menguasai itu dalam arti konteks di daerah itu bagaimana. Tapi secara metodologi penguji sangat tahu gitu ya. Secara metodologis, teoritik, membangun kerangka konsep dan seterusnya. Nah, keunikan ini yang tahu adalah peneliti. Mau ditambahkan dimensinya menjadi 5 atau 7 atau jadi 3, itu bisa-bisa saja. Itu Mas Agung Ginanjar. Oke. Terima kasih Pak. Sip, sama-sama Mas Agung. Mas Riko ini belum terlihat nih, Mas Riko. Riko Dwianto. Sedang dengan calon istrinya sepertinya. Silakan Mas Riko. Oh, belum ya. Mbak Salsabila Saja. Oh, nggak ada. Biasanya kalau yang nggak ada itu sudah sangat paham dan ACC lah. Silakan yang lain. Mumpung ada beliau. Oke, Mbak Elma atau Mas Zikri. Nah, saya tambahkan sambil menunggu nanti misalkan ada pertanyaan. Kadangkala begini. Ini soal sharing cerita aja ya, soal sharing cerita. Kadang-kadang kita sudah dapat judul, kita sudah ini. Nah, ada satu yang problem ketika skripsi itu terjadi di semua mahasiswa. Yaitu apa? Satu kata kunci, malas. Malas mencari referensi, malas bimbingan, malas mengetik, malas. Nah, hilangkan dulu itu kalau mau cepat selesai. Begitu paginya bimbingan, malamnya langsung ketik. Misalkan saya barusan tadi jam 11 sampai jam 12 saya bimbingan disertasi. Malam ini saya ketik gitu ya. Kalau perlu siklusnya dirubah. Tidur awal jam 8, bangun jam 2 sholat tahajud, kemudian ngetik sampai subuh sholat. Kalau ngantuk dikit ya tidur setengah jam gitu ya. Siklus itu saya lakukan rutin semenjak S1 dalam rangka menyelesaikan skripsi, S2 tesis, dan sekarang S3. Rutin saya lakukan. Tidur awal jam 8, jam 9 udah tidur, kemudian nanti jam 2, setengah 2 itu bangun, ngetik. Dan 4 guru besar yang saya pelajari di berbagai dari UIN, dari UGM, dan dari UNS, keempat-empatnya bilang, tidak ada kata untuk bisa menulis kalau kita tidak malam-malam. Itu menurut beliau. Malam-malam itulah yang bisa kita untuk menuliskannya. Nah, masalahnya aja bagaimana mau menulis. Judul aja belum dapat, masalah aja belum dapat. Nah, ini masalah juga. Miskin ide itu problemnya satu ternyata. Kurangnya membaca. Kurangnya belajar, kurangnya membaca. Saya tidak dapat masalah, saya tidak dapat judul. Sebenarnya satu, kurang baca aja. Kurang baca, baik baca secara harfiah maupun baca yang selain non harfiah gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri apalagi di era pandemi begini. Tapi beda kuliah di zaman saya dulu. Bagaimana ada kartu sakti harus ke perpustakaan lain harus pakai kartu sakti. Sekarang enggak. Google menyediakannya, jurnal-jurnal online menyediakannya dengan mudah. Tapi tantangannya adalah ketika malas itu tadi. Nah, ini tantangan yang lain ketika kita menyiapkan kondisi dalam kondisi yang kepepet itu. Kadang-kadang kan kalau kita kepepet itu menjadi tergerakkan ya. Bayangkan bahwa besok bulan depan Mas dan Mbak itu di DO. Nah, itu kepepet itu. Oke, Galaxy A20 ini namanya siapa nih Galaxy? Ini iklan ini. Izin bertanya, monggo Mas Galaxy. Silakan. Wifi Pak, maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dina Febriani. Tadi lupa nggak nulis nama. Oh ya. Mbak Dina, ya monggo Mbak Dina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya Pak, saya mau bercerita. Kalau beberapa bulan kemarin, saya sempat di ACC judul saya yaitu efektivitas penggunaan media massa TVRI untuk pembelajaran online di rumah. Nah, itu saya kan mengenal objek penelitiannya kan saya itu di sekolah dasar
tempat saya di sini kelas 3 SD gitu, Pak. Nah, kemudian ketika saya sudah mengajukan itu, kemudian di ACC, lalu ternyata kan pembelajaran melalui TVR itu sudah ditiadakan gitu. Nah, saya jadi bingung, aduh dilanjutkan nggak ya gitu. Karena sudah nggak ada di TVR itu gitu. Dan yang kelas 3 itu sudah naik kelas 4 gitu, Pak. Akhirnya ganti judul lagi gitu. Nah, ganti judul lagi, judulnya kurang lebih seperti ini. Efektivitas penggunaan WhatsApp Group terhadap ini mata kuliah Tahfidzul Quran di Sekolah Tinggi Ilmu Quran begitu, Pak. Itu kan jadi saya juga masih lingkup penelitian saya masih dalam hal-hal online kajian namanya apa ya? Pembelajaran melalui online gitu, online daring gitu. Yang saya teliti masih lingkup itu. Kemudian pertanyaannya adalah sepertinya saya ragu lagi gitu karena memang di 2021 ini kayak apa? Mata kuliah atau kuliah dan lain sebagainya itu sudah mulai tatap muka atau dalam artinya sudah offline gitu, Pak. Nah, itu sepertinya harusnya seperti apa gitu? Apakah tetap dilanjutkan atau ganti judul lagi atau seperti apa gitu? Terima kasih, tatap muka Pak. lagi, ganti lagi gitu ya. Iya, ya. Ini udah dilamar, ragu, ya lamaran lagi aja. Oke, Mbak, menurut saya gini. Kalau hati-hati juga soal bagaimana efektivitas pembelajaran, karena nanti jatuh-jatuhnya Mbak itu masuk di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu mengukur tentang efektivitas belajar. Kalau saya bagaimana ke arah ke 5 studi tadi aja, artinya tidak lari dari ranah perspektif komunikasi, gitu. Jadi kalau efektivitas pembelajaran itu agak rawan. Nanti ketika diuji ataupun bagaimana itu ini kok kayak tarbiyah. Nah, kalau di fakultas umum, universitas di negeri apa yang umum itu FKIP. Kalau di konteks keuinan ini kok kayak tarbiyah ya, fakultas tarbiyah gitu ya. Nah, ini harus dicermati. Agak hati-hati. Kadang-kadang kala memang kelompoknya tahfidzul Quran, tapi headline benang merah penelitiannya itu ternyata itu masuknya tarbiyah. Itu terjadi juga, bahkan tidak hanya di level S1, S2, S3 pun sama. Komunikasi tapi terjebak pada antropologi budaya gitu ya. Walaupun kita punya komunikasitas budaya, tapi ternyata terlalu ilmu budaya banget gitu ya. Itu banyak saya temukan di S2 dan S3. Dalam konteks S1 juga sama. Hati-hati, Mbak seperti Mbak Dina, Mbak Galaksi Dina. Nah, itu hati-hati masuk ke Fakultas Tarbiyah. Jangan sampai nanti begitu pas diuji, ini cocoknya di Fakultas Tarbiyah ini. Nah, itu ya. Ini saran saya saja, mending yang aman-aman aja. Aman-aman. Tapi tentunya nanti akan diperiksa oleh program studi ini masuk kemana. Saya kembalikan kalau itu, Mas. Banyak juga kayak gitu. Itu tarbiyah banget itu. Oh iya, wajib dikembalikan. Atau pindah fakultas. Gitu ya Mbak Dina Galaksi. Gak apa-apa Mbak. Ketika berubah, gak apa-apa. Dalam proses pencarian itu biasa. Dan nanti pada titik tertentu Mbak akan menemukan, wah ini saya cocok banget, nyaman banget gitu. Gitu. Dan gak usah cari yang berubahnya cepat. Dan kalaupun berubahnya cepat disimpan. Saya kasih contoh. Ada saya kemarin bimbing skripsi. Bagus dia. Jadi bagaimana cyber terrorism terjadi di dalam ruang virtual. Itu datanya keren. Tapi dalam waktu 3 bulan itu banyak website yang kaitannya dengan cyber terrorism diblokir oleh Kominfo. Urusan selesai, ganti judul lagi. Saya waktu itu sarankan kalau konteksnya begini segera simpan cepat. Lalu apa langkah saya selanjutnya Pak? Ya ganti judul lah, gimana lagi, udah nggak ada, mau diakses datanya udah nggak ada. Itu mau online sekarang udah tatap muka, jangankan online atau tatap muka, judulnya aja efektivitas pembelajaran, tarbiyah banget, nah, udah jelas dikembalikan, direvisi lagi gitu. Selanjutnya itu semangat. Aktivitas penggunaan media massa WhatsApp. Penggunaan media massa WhatsApp. Oke, kenapa harus WhatsApp?
karena di situ, karena memang yang saya teliti itu, yang mengenai tahfidzul Quran itu kan, memang sekarang itu penggunaan WhatsApp untuk setoran hafalan gitu loh Pak. Jadi makanya saya meneliti tuh penggunaan WhatsApp itu efektif atau tidak dalam hafalan Qurannya gitu Pak. Kegiatan menghafal Qurannya begitu maksud saya. Efektif itu nanti juga efektivitas itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Cuman begini, coba Mbak buka jurnal, kata kuncinya adalah satu penggunaan media, yang kedua pemanfaatan. Apa bedanya? Apa titik bedanya? Ada soal percept of use, ease of use, percept of use, penggunaan. Itu ada konsepnya. Saya waktu 2 tahun yang lalu sudah terbit satu jurnal juga tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan. Erupsi Merapi itu loh, jalinmerapi.com itu kan saya ceritakan bagaimana pemanfaatan media baru pada erupsi Merapi. Nah, coba cermati pemanfaatan dan penggunaan titik bedanya bagaimana. Waktu itu sudah terbit 2 kali 2 jurnal dengan objek yang sama, erupsi Merapi. Bagaimana pemanfaatan media baru di erupsi Merapi tahun 2010 itu. Nah, konsep itu dipelajari dulu. Tapi begini, lebih mudahnya adalah tidak belajar konsep. Belajar skripsi, tesis, disertasi atau jurnal yang sudah terbit, kemudian dibaca dalamnya. Nah, ketika dibaca dalamnya, Mbak akan punya gambaran. Oh, ternyata gini. Sambil dilihat itu judulnya. Ketika judulnya bawahnya misalkan Fakultas Tarbiyah, tinggalkan. Fakultas Tarbiyah di bawahnya. Atau Fakultas Usuluddin lagi nanti. Nah, itu ya. Itu ya, Mbak. Mbak, habis ini malam-malam atau sore nanti coba cek konsep penggunaan dan konsep pemanfaatan. Nah, nanti soal keislamannya harus ditegaskan. Artinya di latar belakang masalah, kemudian di dalam narasi yang Mbak bangun di dalam proposal itu harus ditegaskan bahwa ini ada aspek keislamannya. Nah, nanti tinggal bagaimana prodi menilainya. Apapun keputusan ke prodi itu harus dihormati dan diiyakan karena memang ada standar atau tadi kelebihan atau fakultasnya berbeda dan seterusnya. Oke, gitu Mbak. Mbak Dina jangan terbawa hobinya mengajar ya. Oh iya, biasanya begitu. Biasanya gitu, ngajar di pondok pesantren, kemudian wah kenapa tidak. Ya Pak. Oke. Sip. Mungkin ada lagi. Kalau belum ada lagi, saya kembalikan Pak Khadik. Monggo Pak Khadik. Yang lain, teman-teman yang pernah ditolak Pak Nanang, silahkan konfirmasi. Ya. Nanti kalau Pak Didik oke, nanti Pak Nanang nggak enak menyurat itu. Enggak Pak. Yang lain mau ada yang guyon Mas. Ada yang mau curhat lagi? Kita batas sampai jam 15 ya. Kalau punyanya Mbak Siti Laili itu nunggu aja Pak, belum diajukan itu. Oh ya. Nggak tahu sibuk apa Mbak Siti Laili itu. Pak, ini kalau dibawa sekarang boleh enggak Pak? Lagi di kampus Pak. Wah, mantap kan? Iya toh. Oke, kamu kelihatannya di dalam kereta atau di kampus kamu itu? Enggak Pak, ini di kampus saya. Wah, langsung. Bawa sini aja nggak apa-apa. Wah, langsung disaksikan Mas Didi. Saya di Solo. Langsung ke Pak Nanang, diskusikan. Pak bisa nggak Pak? Wah, langsung. Ini berkahnya acara hari ini. Iya. Malam nanti langsung tahajud, langsung wah dahsyat. Siapa yang lain yang mau ngalap berkah? Silakan. Mumpung kesempatan, besok lagi tidak seperti ini. Mbak Elma tadi sepertinya nyalakan. Oh enggak, lagi di mall sepertinya. Yang kemarin punyanya Mas Yofi sudah saya koreksi dan sudah dikoreksi oleh Mas Yofi. Yofi siapa ya? Saya lupa itu. Nah, sudah ada juga lagi saya koreksi, ada 4 lagi saya koreksi juga ya. Bagus-bagus sih. Untuk sementara hasilnya sudah keren-keren. Pada semangat kok. Keren-keren. Yang penting PA-nya juga semangat gitu loh maksudnya. Nah, iya. Kan kecepatan lulusan itu kan tergantung 2 Pak.
Yang pertama mahasiswanya, yang kedua adalah dosen pembimbingnya juga. Betul, betul, kan. Makanya saya seringkali, pokoknya kalau PA ACC nilaimu lebih baik daripada yang belum ACC. Meskipun mungkin saya kurang sepakat, tapi kalau PA-nya sepakat itu lebih baik daripada saya sepakatnya nggak sepakat lagi itu. Aduh, silakan teman-teman, kita manfaatkan waktu yang baik ini. Halo? Loh, masih 60 orang loh. Ya, sepertinya malu-malu Pak. Malu-malu tapi Salsabila nggak tanya Salsabila itu. Salsa. Salsabila. Salsabila saja. Enggak Pak, nanti aja. Nanti aja. Sekarang Tiba-tiba nanti langsung selesai nanti. Nanti Pak Didi sudah pulang loh. Tapi Pak Nanang masih di kampus. Ya, kemarin semua saya suruh ngumpulin sebagai tugas UTS, tapi sampai sekarang belum selesai ngoreksinya. Jadi masukan-masukan belum semua juga. Tapi beberapa memang kemarin sudah mengajukan sampai ke Pak Nanang, sehingga kemudian sudah dapat DPS. Lah itu yang calon cepat lulus. Betul. Atau gara-gara belum dikoreksi Pak Kadik mau bertanya itu malu. Enggak. Biasanya dalam forum malu, dan itu saya yakin bagi yang mendengarkan diskusi kita hari ini, minimal kepalanya panas lah. Maksud saya positif, tapi positif. Melihat bagaimana banyak peluang penelitian komunikasi yang bisa kita ambil. Dan itu terjadi di sekitar kita gitu ya. Bagaimana pertanyaan atau tantangan selanjutnya adalah bagaimana mendekatkan itu ke dalam konteks penelitian komunikasi, yang pertama. Yang kedua, bagaimana konteks keislaman. Karena harus dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa semua, kita sedang berada di KPI dan sedang berada di UIN gitu ya. Jadi angkatan saya dulu pernah ada yang bilang, kenapa sih harus begitu? Ya, kita harus memahami bahwa kita di KPI. Dan ini menjadi penciri. Prodi-prodi ilmu komunikasi yang umum ya di perguruan tinggi ilmu komunikasi, pendidikan tinggi ilmu komunikasi di selain KPI, itu kan bicara umum semua. Dan ketika ada kasuistik yang sangat spesifik, ini sangat menarik dan ini menjadi penciri dari penelitian-penelitian ilmu komunikasi di nasional atau internasional. Saya kira ya, ini masih Pak Didi, mungkin minta dikoreksi atau mungkin apa ya? Saya seringkali bilang gini, kalau kemudian Islam dianggap sebagai Islam dalam KPI itu seringkali dianggap menghambat atau mempersulit dan lain sebagainya. Saya keberbedaan lain. Bagaimana sebetulnya kalau sudah ngomong komunikasi, media, apalagi berhubungan dengan politik, ketika Islam masuk di sana kok diskusinya lebih kompleks di media itu ya. Bagi saya kan itu justru merupakan apa? Sebuah kelebihan. Kalau sudah meneliti Islam itu ya kita yang punya. Betul. Komunikasi Islam di kalangan umat Islam, kasus politik kok Habib Rizik misalnya, korupsi kok Kiai misalnya, itu kan bahasan-bahasan kita sebetulnya jangan sampai dibahas oleh orang-orang sana, maaf gitu kan. Betul. Itu yang seringkali saya tanamkan bahwa jangan sampai kemudian Islam itu dianggap sebagai apa, mempersulit orang mencari tema. Justru isu-isu media itu kalau sudah terbungkus oleh kasus-kasus yang terciprat sisi Islam, kok diskusinya lebih panjang di media itu menurut saya. Betul. Oh, ada hal menarik itu loh. Habib Rizik kalau mau diteliti itu Habib Rizik itu kan kenapa framing Habib Rizik Islam Habib Rizik selalu disyaratkan sebagai oposisi pemerintah itu. Jadi oleh media. Ya, betul. Jadi satu kasus memang akan ada banyak sudut pandang yang akan bisa kita ambil. Tadi Pak Nanang, di awal tadi saya sampaikan HRS meninggalnya FPI, itu bisa distudi secara diteliti secara medianya. Kemudian bisa juga soal tadi framingnya, bisa juga analisis wacananya, bisa juga soal cyber religionnya FPI, bisa juga cyber protesnya FPI, atau apapun. Itu akan ada banyak sekali. Padahal hanya satu kasus yang sama atau satu fenomena yang sama. Nah ini jangan berkecil hati ketika udah ada FPI yang mengajukan. Belum tentu, karena bisa saja objeknya satu FPI tapi pendekatannya banyak atau berbeda-beda dan itu menarik gitu ya.
Cyber religion, coba cek, pelajari. Di kajian budaya media di UGM itu banyak yang mendalami cyber religion. Cyber protest, itu saya kebetulan lagi membaca bukunya, Pandembong itu cyber protest. Ini kan ada satu kecenderungan yang berbeda, di mana era old media dengan new media ini banyak pergeseran. Termasuk praktek keagamaan, pengamalan agama, pemahaman ideologi, dan seterusnya. Nah ini anak UIN harus masuk, maksudnya KPI. Betul kata Pak Hadik, keislaman tidak menjadi penghambat. Saya sepakat. Karena dengan ini menjadi satu kekuatan. Dan ini penciri yang berbeda antara kita dengan yang lain. Saya kira itu, dan mungkin kalau apa namanya, Pak Hadik mungkin, karena ini kan kaitannya dengan apa namanya perkembangan mahasiswa apa namanya KPI. Bisa juga, kalau menurut saya bisa juga ada mungkin sudah ada grupnya, ini grup WA-nya. Saya tidak harus masuk, maksud saya kan saya hanya pemantik diskusi saja. Yang itu saling mengkoreksi antara satu sama lain, sehingga ketika ini judul ini kira-kira bisa nggak antara teman satu sama yang lain itu bisa saling. Kalau dulu ketemunya secara fisik, angkatan saya dulu ada 7 orang, 10 orang kumpul. Gini bisa nggak ini? Oh kemarin waktu materi yang ini nggak bisa, ini nggak terlalu ini, ada seterusnya. Nah, ketika musim pandemi, bentuklah grup WA. Saya kira udah ada grup WA-nya. Tinggal bagaimana grup WA diarahkan untuk saling mengoreksi, sehingga nanti ketika ini selesai, sudah banyak yang ACC. Harapannya banyak yang cepat lulus. 3 bulan aja menurut saya, 2 bulan, 3 bulan, nggak usah lama-lama, asalkan tiap hari menulis. Kalau katakanlah skripsi itu 100 halaman, atau 90 halaman katakanlah, ya dikit-dikitnya tidak lebih dari itu, ya 1 hari 2 halaman aja ngetik, bahkan kadang-kadang 5 halaman. 5 kali 30 hari udah 150 loh. Nah ini untuk teman-teman mahasiswa motivasi. Itu mengapa ada banyak penulis yang dia bisa menulis sangat tebal gitu. Tapi pastikan dulu bahwa di ACC, jangan sampai nulis banyak-banyak, tiba-tiba diajukan ke Prodi, tidak ACC, itu membuang-buang waktu. Oke, itu kalau tidak ada mungkin monggo Pak Hadik. Ada gitu Pak Didi, mungkin juga sedikit ditambahkan keutamaan lulus cepat kayaknya juga perlu ditanamkan itu. Oh iya. Saya khawatir ada beberapa teman itu yang belum pengen lulus. Gini, saya termasuk yang dulu terjun di dunia aktivis. Saya juga di intra kampus, juga di ekstra kampus. Tapi kita punya perubahan yang mendasar. Baik aktivitas apapun di luar kampus, jangan lupakan bahwa tugas kita pertama adalah ke Jogja itu kuliah. Itu yang pertama. Jangan sampai pulang-pulang, saya di DO, saya tidak selesai. Karena apa? Orang tua. Kalau saya ngutip kata-kata Cak Nun aja, udah S1 kuliah, skripsi itu, luluskan. Dengan niatan adalah membahagiakan orang tua. Yang kedua, ketika lulus cepat, itu ada enaknya. Kita akan lebih cepat mengakses apapun yang tidak orang akses lebih dulu. Peluang-peluang apapun itu akan dimenangkan oleh orang yang lebih cepat. Nah, maka jangan sampai menunda. Maka satu kata kunci dari almarhum ayah saya ketika mengisi di training-training itu, satu penyakit yang tidak bisa hilang adalah malas gitu. Maka ketika hilang rasa malas, maka akan menjadi cepat gitu ya. Saya berharap Mas dan Mbak semua udah 1 semester aja. Analoginya adalah ketika 1 semester kita bisa 24 SKS, kenapa kemudian skripsi yang 6 SKS bisa sampai lebih dari 1 semester gitu ya. Ini analogi singkat yang itu ternyata anak bimbingan saya termotivasi. Oh iya ya, saya biasanya 24 SKS itu 1 semester kok bisa saya tempuh. Ini 6 SKS aja kok bisa sampai 2 semester. Apa masalah? Nah itu. Maka konsistensi dalam bahasa Islam istiqomah, tanya terus, perbaiki terus. Ketika revisi dan Mbak semua lulus cepat, tepat waktu lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus lagi. Itu Pak Hadik. Secara poin-poin. Oke, begitu teman-teman, sudah nggak ada? Betul? Baik, atau mau closing statement dulu Pak Didi, kalau sudah nggak ada. Oke, terima kasih Pak Hadik. Terakhir, saya mungkin berpesan singkat kepada mahasiswa-mahasiswi di KPI UIN Sunan Kalijaga. Ini closing statement ya. Closing statement itu artinya ya semua yang kita bahas. Penelitian itu bermula dari masalah. Masalah itu ditemukan melalui ide.
ide itu ditemukan dengan imajinasi, imajinasi ditemukan oleh kemampuan kita membaca fenomena. Nah, maka langkah pertama adalah kita harus membaca fenomena. Kemudian yang kedua harus didekatkan ke dalam penelitian komunikasi. Kemudian yang ketiga didekatkan dengan penelitian KKPI-an, keislaman. Ketika itu kita bisa rumuskan dalam waktu cepat, maka selesai urusan. Dan cara untuk tercepat untuk menuliskan adalah dengan mind mapping. Ambil kertas, ambil pulpen, buat mind mapping, peta pikiran. Saya punya ide tentang disabilitas, ketik di situ, cepat di situ. Kemudian buat cabang-cabangnya, kemudian selesaikan satu-satu, kemudian konsultasikan. Dan terakhir, tidak ada kata malas bagi para pejuang. Dan dunia ini tidak ada tempat untuk bagi orang-orang yang malas. Maka menurut saya, ketika Mas dan Mbak semua ingin lulus tepat waktu, hilangkan rasa malas, kemudian konsistenlah dengan apa yang menjadi target-target dan cita-cita Mas dan Mbak semua. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Pak Hadik, Pak Nanang. Itu sekiranya closing statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Nah, terima kasih Pak Didi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ya. Kalau kita berbicara mau meneliti, mau membahas tentang dunia komunikasi dan media, jelas sekali bahwa tema-tema baru akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, perubahan politik, perubahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira di situ juga akan muncul isu-isu baru. Tadi contohkan bagaimana kasus Habib Rizik saja bisa menjadi lebih dari 10 judul. Kalau teman-teman mau, bisa dirembuk bersama itu sebetulnya. Ada satu ilmu baru termasuk bagi saya, gitu kan. Ketika tadi ada pertanyaan tentang dakwah lingkungan teorinya dari mana, Mas Didik menjawabnya jelas sekali. Loh, dapat istilah itu dari mana? Nah, ternyata itu. Jadi ketika kita sudah bisa menulis tema, judul tentang kata kunci X, kok bingung teori loh, kata kunci itu kamu dapatkan dari mana? Lah, itu kan kemudian sumber teori dari jurnal atau dari buku-buku yang lain. Atau mungkin dari dulu kuliah, silahkan mungkin dicari di sumber-sumber yang mengantarkan Anda untuk mengambil tema framing, tema wacana, tema tentang apapun, kemudian tema-tema yang menginspirasi teman-teman untuk dijadikan judul itu. Kemudian juga ketika teman-teman tadi ada yang berubah judul, saya juga mendukung bagaimana sebetulnya seringkali saya sampaikan, berubah judul atau berubah di awal itu masih lebih baik daripada sudah setengah jalan, kemudian suruh balik awal lagi, ya. Ibaratnya perjalanan sudah terlalu jauh, tapi harus kembali ke titik nol, pulang lagi, berangkat lagi. Lebih baik ganti judul daripada ganti skripsi, gitu kira-kira. Dan yang jangan dilupakan, ya nulis sama berpikir itu satu kesatuan tindakan, ya. So, kalau seringkali dipikir, kemudian dipikir toh nggak ditulis, ya nanti nggak akan selesai. Jadi ditulis konsultasi, ditulis konsultasi. Ada juga yang kadang-kadang sergap sekali konsultasi tapi nggak pakai tulisan. Itu kadang-kadang kemudian ya kayaknya konsultasinya gimana gitu ya. Belum ditulis dulu, kemarin sudah konsultasi bagus sekali, tapi belum ditulis. Besok lagi konsultasi lagi, belum ditulis lagi. Nah ini tanda-tanda lama itu biasanya. Tapi kalau ditulis dan ditulis, insya Allah cepat. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Didi bisa menjadi teman sharing kita, terutama kepada adik-adik kita yang mau menyelesaikan skripsi dengan berbagai macam perspektif, ya minimal dengan perspektif yang agak berbeda, juga dapat wawasan maksud saya lebih luas, gitu kan? Sehingga mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman untuk segera bisa melangkah dalam kaitannya dengan tugas akhir. Saya juga sering bilang, suka nggak suka, seneng nggak seneng, kalau Anda lulus, toh 2 tahun lagi Anda harus juga mengalami hal yang sama. Jadi selesaikan sekarang daripada kemudian nunda-nunda, toh akhirnya langkahnya juga sama. Itu sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Dari saya mohon maaf, ini kamera saya juga tidak saya off-kan, tapi kayaknya juga tertutup. Mohon maaf, ini karena sistem juga mungkin. Banyak kekurangan dari saya kembalikan kepada Pak Kaprodi atau panitia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatik, terima kasih Pak Didi Haryadi Santoso. Ada beberapa hal yang nggak perlu dicatat ya. Jadi ketika punya masalah nggak usah bingung-bingung cari masalah. Jadi masalah itu bisa lahir dari sebuah fenomena yang dimana kalian bisa melihat antara ketika ada harapan dengan realitas itu berbeda, itu adalah masalah. Jadi Anda mengaji sebuah fenomena, ternyata harapan idealnya seperti ini, tapi kenyataannya berbeda dengan harapan ideal atau dengan konstruk teori yang ada, berarti itu adalah masalah. Itu bisa kalian cari bagaimana menemukan masalah tersebut dan bagaimana solusinya, itu adalah sebuah permasalahan. Mudahnya di situ aja, simpelnya di situ kalau ingin mencari permasalahan dalam sebuah penelitian. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Didi Haryadi Santoso, sahabat karib saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Saya tunggu di meja prodi. Saya tunggu di email prodi. Ada nama jenengan dengan judul dan format pengajuan judulnya. Itu saja harapan saya. Sehingga angkatan 2017 ini akan punya beda dengan angkatan 2016, 2015, ataupun 2014. Saya tidak mau terulang lagi sejarahnya. Ada lebih dari 15 mahasiswa angkatan 2013 yang hari ini terancam DO. Dan hari ini juga lagi mengejar-ngejar untuk pendaftaran munakosah terakhir tanggal 30 Desember. Nah, kalau tidak daftar, mereka sudah tidak bisa melanjutkan S1-nya ya. Mungkin solusinya adalah dipindahkan atau dibantu untuk pindah kampus. Dulu daftarnya di UIN Sunan Kalijaga, ternyata ijazahnya bisa di Masjid Syuhada. Nah, terima kasih, jangan sampai terulang ya. Angkatan 2013, saya berharap 2017 masuk bareng, lulus juga bareng. Ya, itu saja. Terima kasih. Mungkin karena Mbak Salsabila sudah ini, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan berkah dan memberikan manfaat pada kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Mana aku enggak masuk. Halo. Ya, Pak. Apa Siti? Sini. Sini. Di sini. Panana. Wih. Panana. Dalam. Pananan. Apa? Pak mau tanya. Dang. Itu yang mata kuliah sinematografinya Pak Anak. Gimana? Kan itu nggak keluar Pak. Itu satu angkatan loh Pak. Nilainya nggak ada yang keluar Pak. Itu semester kemarin. 5 Pak, 5. Semester 5. Kan sudah, saya nggak tahu kemarin kata kelihatannya sudah diinput sama Bu Tiwi, tapi nanti saya tanya Bu Tiwi lagi ya. Masih ada. Bapaknya nggak setor Pak. Oh, bapaknya belum setor? Iya katanya. Jadi seangkatan katanya TU, jadi seangkatan nggak ada nilainya Pak. Astaga.com. Ya Pak, sayang ya. Pak. Nah, iya, saya nggak tahu soalnya kan itu nilai masuk itu kan saya belum dilantik. Ya nanti saya tanyakan ke TU ya. Ya Pak, makasih. Saya tanyakan ke TU, semester 5 belum keluar semua ya? Iya. Ada Pak. Ya udah ntar ini. Saya semester 3 juga Pak, belum keluar. Wah itu. Semester 3 karena nggak masuk kuliah, nggak keluar. Ya, apa lagi? Yo. Kalau semisal kan broadcast.
Terus yang sinematonya dihapus. Nah, terus ambil jurnal itu kehitung nggak Pak kita broadcast? Jurnal apa? Jurnalistik, Pak. Jurnalistik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, itu kan pilihan. Yang penting kan kamu itu kan pilihan, Kak. Yang pilihan-pilihan itu kamu milih apapun terserah loh. Oh iya. Yang penting yang wajib itu yang masalah. Kalau wajibnya satu belum keluar, ya bawa alam bisa waf. Iya Pak. Nah, kalau pilihan kamu pilih semua nggak apa-apa. Iya Pak. Yang sesuai dengan apa? Pilihan. Nggak boleh ya Pak? Ya apa mah? Gama apa? Gimana Gama? Kok nggak jadi bicara? Neliti buku nggak boleh Pak? Neliti buku apa? Kalau buku apa? Boleh toh, boleh. Kok saya kemarin saya ngajuin ke DPA saya Pak, katanya prodi itu nggak bisa kalau untuk meneliti buku. Nah kan saya kan meneliti satu buku toh Pak niatnya. Terus kemarin saya ajukan ke DPA, sudah saya buat latar belakang dan sebagainya, ditolak karena katanya Judulmu apa? Judulnya itu, bentar Pak, wacana terhadap penggambaran citra Jokowi dalam buku Keislaman Jokowi. Oke. Nanti saya diskusikan lagi. Oh iya. Kemarin sastra apa Pak? Dengan tim apa? Saya kemarin tanya ke DPA saya kan Pak Sabtoni toh Pak. Kemarin saya ngajuin ke Pak Sabtoni, katanya nggak boleh Pak. Cuman tersebut dengan. Ya nanti saya diskusikan lagi. Memang ada wacana dulu gitu kalau buku nggak boleh. Kita lebih concern pada media massa. Karena apa? Karena media massa itu didasarkan pada peminatan. Karena peminatan kita broadcasting dan jurnalistik, maka medianya lebih pada media massa, bisa media online atau new media ya. Dan media massa dan new media. Lah makanya dulu untuk buku memang kalau dalam konteks media memang bagian dari media ya. Iya, makanya itu Pak. Tapi itu karena kita lebih peminatannya pada broadcast dan jurnalistik, ya lebih diarahkan pada media massanya atau media online-nya. Nanti kalau misalkan sudah mau mentok banget itu ya, Pak, ya mau mentok banget ya, baru semester 2017 baru semester awal ya masa nunggu mau di DO dulu Pak? Iya enggak, masa baru mengajuin sudah ngomong buku. Ya cari yang lain lah ya. Iya. Cari yang lain yang lebih news ya, yang lebih news. Misalkan tadi ngomong bukunya Islam Jokowi, kan juga ada misalkan konstruksi Islam, identitas Islam Jokowi dalam media massa kan bisa juga. Ya, bisa Pak. Siap. Malah cepat lulus Pak, pengen nikah jare Pak. Ses. Ngawur. Itu ada Pak Katik loh ini masih ada Pak Katik loh. Ngawur. Apa boleh kok konfirmasi nggih Pak? Saya tunggu. Apanya? Ya itu yang tadi katanya mau didiskusikan dulu toh Pak. Lah, makanya saya tunggu dulu ada perubahan dulu, ada buku dulu sih. Oh iya. Kesuwen katanya kita diskusi gue. Iya Pak, siap. Ya. Oke. Makasih. Oke, yuk. Silakan curhat sama Pak Nanang atau saya keluar dulu biar nyaman. Enggak lupa. Nah, aku ganti pemateri. Siti. Iya, enggak apa-apa ini. Oh, udah di sini tuh. Temanmu ini. Kita mau lihat serah terimanya Siti untuk ACC judul nih, Pak. Live report nih, live report. Udah sih. Silakan sambil manas-manasi temanmu. Udah konsultasi dia. Siapa tuh udah, Bang? Iya. Oh, udah ketemu belum? Sit Pak Sabtoni, sit. Oke. Apanya? Ya enggak, nanti dibicarain Mas. Kita mau nonton live report nih. Oh enggak.
Padahal sudah direncana tadi malam itu. Ya Mbak ya. Oke, Pak. Ini lagi menunggu ACC DPA-nya saja dulu, Mbak Siti ini. Jadi saya baca dulu ini ya, memang ini ya konsep. Oke, go, mari ini. Sudah Pak ya? Saya nggak ada pertanyaan lagi? Selesai. Nggak ada pertanyaan, kita sudah ya? Ya Pak. Ada Pak, ada Pak. Apa Pak Nanang lagi? nggak balas chat saya Pak. Niar apa Yusniar? Saya ngechat Bapak udah beberapa hari yang lalu. Mana? Ayo. Ada Mohon Pak. maaf. Wah, Pak Nanang. Jika Prodi jadi sibuk. Assalamualaikum Pak Nanang, saya ingin bertanya Pak, saat ini kan saya sedang proses mencari Aduh, jangan dibaca dong Pak. Oh iya, ini saya Inggris loh, gue rekom apa, buku ini gelem Kak? Ya apapun Pak. Ya, engkau tak cari banyak sekali. Makasih Bapak. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terkait bagaimana pengajuan judul. Mbak Siti, duduk nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Depan ya. Pengajuan judul terkait pengajuan judul, bagaimana Pak proses pengajuan judul? Nah, nanti bisa dilihat di web ya, sudah di Dulu sudah tak share di kelas kok. Sudah saya share di grup juga kemarin Pak. Nah, ini juga apa kepada teman-teman juga jangan misalkan gini, ini dibatas apa ini ya. Jangan konsultasi tanpa harus belum ada tulisan ya. Apalagi tanya ke Kaprodi, Pak judul saya ini gimana Pak? Ya ini terus mana buktinya mana judulmu pengajuannya? Belum Pak, baru bingung mencari judul dan bingung cari masalah. Waduh. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan judul diajukan, yang penting satu syaratnya sudah dapat ACC dari DPA. Nah ini banyak juga ada yang SMS WA ke saya juga tadi Pak, DPA saya sudah dihubungi, sudah ditelepon nggak dijawab, di WA nggak diangkat, nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Nah ini juga jadi permasalahan kita juga ini. Ya itu yang kemarin saya sampaikan, ya beberapa teman seringkali mengeluh hal itu, mungkin termasuk yang DPA-nya saya gitu kan. Jadi memang kayaknya mungkin perlu koordinasi prodi yang terkait dengan itu. Karena ya mungkin nggak diangkat dan nggak itu mungkin perlu nanti metode strategi ya. Karena misalkan kesibukan dari Bapak Ibu dosen sangat sibuk sekali sehingga kadang-kadang dari PA mahasiswa PA-nya juga konsultasi, mahasiswa bimbingannya juga konsultasi, kadang-kadang bingung. Mungkin kemarin kalau saya kasih ide misalkan kalau bimbingan dosen ini bikin kelompok saja, kelompok bimbingan skripsi dosen ini. Jadi lebih enak komunikasinya. Karena kadang-kadang kalau WA ataupun telepon nomor tidak dikasih tidak ada identitasnya itu kadang-kadang juga ya nggak sempat terbaca dan sebagainya. Tapi yakinlah Bapak Ibu dosen prodi KP itu tidak akan mempersulit kok. Intinya akan bekerja sesuai dengan atau profesional sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan ininya ya tugasnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ketemu langsung. Saya membatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang ke WA, apalagi malam hari ya. Pusing sekali. Apalagi kalau hari aktif nggak pernah WA, tapi waktu libur ting malah akeh. Waduh, itu kadang-kadang juga. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.